Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Cassandro Legatom Pesi dengan NIM 7120200605. Baik, kali ini sebagai pemenuhan tugas akhir semester saya di mata kuliah eklesiologi, maka saya ingin mempresentasikan pemahaman saya mengenai apa itu eklesiologi disabilitas. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan kita, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali merefleksikan bahwa bagaimana disabilitas hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Disabilitas merupakan topik yang perlu kita bahas karena perlunya kesadaran kita bersama terhadap realita kehidupan kita saat ini. Pada topik yang saya angkat, yaitu eklesiologi disabilitas, adalah sebuah topik yang sering terlupakan namun begitu penting dalam kehidupan kita. Dalam masa yang serba modern ini, dengan segala tekanan dan tuntutan yang ada, kita seringkali melupakan bagaimana kehadiran disabilitas di tengah-tengah kehidupan kita. Situasi problematik yang sering terjadi kepada disabilitas, salah satunya adalah diskriminasi. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak tepat terhadap teman-teman kita yang disabilitas, sehingga ia tidak mampu untuk melaksanakan segala kegiatan maupun aktivitasnya sehari-hari. Lalu bagaimana kita bisa melihat kehadiran gereja di tengah-tengah realita disabilitas? Baik teman-teman, oleh sebab itu saya ingin mengajak teman-teman untuk kita semua melihat bagaimana gereja hadir di tengah-tengah realita disabilitas dengan tinjauan eklesiologi disabilitas. Baik, kita akan masuk untuk mengetahui apa itu eklesiologi terlebih dahulu. Eklesiologi adalah ilmu teologi atau pendidikan teologi yang di dalamnya berbicara tentang sifat dan fungsi gereja dalam kaitannya dengan identitas dan misi di dalam gereja dunia. Eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya gereja atau jemaat, dan logia yang berarti perkataan atau pengetahuan atau logika. Oleh karena itu, eklesiologi adalah tentang pengajaran di dalam gereja. Eklesiologi adalah teologinya gereja. Jadi bagaimana gereja berteologi? Kemudian, maka dari itu gereja perlu menjadi suatu yang relevan dan karyanya di tengah-tengah dunia. Untuk menunjukkan bagaimana relevan dan relevansinya yang terletak sesuai dengan inti dari misi gereja. Pembahasan mengenai eklesiologi juga tidak dapat dilepaskan dari apa itu misiologi. Definisi ini menunjukkan bahwa misi Allah adalah rencana Allah yang esa yang merupakan isi hatinya yang kekal, bertujuan untuk membawa damai bagi manusia dan segenap ciptaan. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada pengertian disabilitas. Jadi disabilitas itu terbagi dari dua kata. Yang pertama dis, yang artinya tidak. Stabilitas artinya mampu, maka disabilitas artinya ketidakmampuan. Jadi menurut WHO, dia mendefinisikan disabilitas sebagai kelemahan fungsi atau struktur tubuh dan keterbatasan aktivitas untuk melaksanakan berbagai tugas dan keterbatasan untuk berpartisipasi dalam berbagai situasi kehidupan. Maka teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa eklesiologi disabilitas ini adalah pendidikan teologi yang di dalamnya berbicara tentang sifat dan fungsi gereja dalam
praktik untuk menuju gereja yang inklusif, supaya gereja menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di tengah-tengah gereja dengan penerimaan segala kondisi dan situasi di dalam gereja, terkhususnya disabilitas. Baik, kita akan masuk kepada isi, teman-teman. Pemahaman tentang disabilitas dalam konteks gereja. Tentu pemahaman tentang disabilitas dalam konteks gereja ini melibatkan persepsi jemaat terhadap kaum disabilitas. Disabilitas sering dianggap sebagai kelemah fungsi tubuh dan lain sebagainya yang telah kita bahas di atas. Maka di sini gereja harus melakukan hakikat gereja, fungsi gereja, dan misi gereja sebagai yang memperdayakan penyandang disabilitas. Gereja harus memperhatikan hak penyandang disabilitas dalam kegiatan dan penghidupan mereka dalam masyarakat. Dalam konteks ini, gereja harus paham bahwa penyandang disabilitas bukanlah individu yang cacat, tetapi individu yang memiliki kekurangan dan kebutuhan khusus karena ketidakmampuan tersebut. Ya, harus melakukan pendekatan terhadap penyandang disabilitas, didukung dengan pelayanan pastoral yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas dapat aktif di dalam gereja. Kemudian kondisi nyata relasi antara gereja dan penyandang disabilitas, yaitu sering sekali kita menemui atau melihat jemaat disabilitas dianggap sebagai golongan yang minoritas dan bahkan kurang mendapat perhatian dari lingkungan gereja. Kurangnya perhatian dari pihak gereja tentu sangat berdampak pada kehidupan mereka, termasuk juga dalam lingkungan sekitarnya, karena dianggap sebagai dia mampu memutuskan itu patron kehidupan orang-orang sekitarnya. Jadi gereja tidak mampu untuk menutup kemungkinan dikatakan sebagai tubuh Kristus, karena gereja harus secara totalitas memenuhi itu semua. Tergantung juga kembali ke situasi dan konteks gereja tersebut. Namun bagaimana sih kita bisa melihat ini, teman-teman? Kita melihat apa pemikiran teologis tentang disabilitas. Yang pertama itu ada pandangan tentang identitas tubuh yang beragam. Disabilitas menunjukkan adanya multiplitasitas, yaitu keberagaman. Ada identitas tubuh yang dikonstruksi secara sosial. Yang kedua, pemahaman tentang dosa, kenajisan, dan penyakit. Penyandang disabilitas banyak disoroti telah melakukan berbagai dosa sehingga memiliki keadaan tubuh yang tidak normal. Ada dosa keturunan di dalam. Namun hal ini tidak benar adanya ya teman-teman. Sebab dalam Yohanes 9 ayat 3, bahwa bukan karena orang tuanya tetapi karena pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dunia melalui disabilitas. Yang ketiga, pemahaman tentang inkarnasi. Inkarnasi Kristus juga mencakup pengalaman dan realitas orang-orang dengan disabilitas. Yang keempat, kritik terhadap medis menganggap disabilitas sebagai keterbatasan intelektual. Teolog menekankan bahwa disabilitas bagian dari keberagaman manusia dan menolak disabilitas sebagai yang tidak normal. Yang kelima, pentingnya inklusi dan keadilan, menekankan pentingnya inklusi dan keadilan orang-orang disabilitas dalam masyarakat dan gereja. Kemudian pelayanan gereja kepada penyandang disabilitas, gereja perlu mempersiapkan segala bentuk pelayanan terhadap kaum disabilitas. Tetapi ada sesuatu yang harus digarisbawahi, teman-teman, bahwa kita tidak boleh terjebak pada aksesoris semata. Gereja tidak hanya sekedar memberikan fasilitas, tetapi harus secara penuh menyadari bagaimana realita kehidupan disabilitas, terkhususnya di dalam lingkungan gereja. Yang terakhir, yaitu penghapusan diskriminasi dan stigma terhadap disabilitas. Pendidikan agama berperan penting di sini, teman-teman. Dalam perubahan ini dibantu dengan kesadaran, inklusi, dan advokasi hak penyandang. Penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas adalah dengan upaya yang kompleks, membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan adanya diskusi dan langkah-langkah pemerintah, peran media, dan kesadaran masyarakat, serta terkhususnya gereja menjadi langkah-langkah pertama untuk bersama-sama dengan kaum yang termarginalkan. Teman-teman, kita akan masuk kepada kesimpulan.
penyandang disabilitas adalah bukti perpanjangan tangan Tuhan untuk membuktikan kasih Tuhan yang nyata, yang ada di masa sekarang tanpa memandang bulu. Dengan demikian, harapannya gereja harus terbuka dalam memberi akses kepada jemaat disabilitas sebagai saksi Tuhan. Penyembuh tubuhnya merupakan tanda penyembuhan rohani yang dia bawa lewat sebagai jemaat di gereja itu kepada semua orang. Gereja harus mengambil peran secara penuh untuk merancang kembali bagaimana seharusnya gereja berteologi di tengah-tengah realita disabilitas. Oleh sebab itu, gereja menjadi gereja yang ramah terhadap disabilitas dan gereja yang disabilitas. Demikian presentasi saya. Kiranya apa yang saya bagikan dapat berguna, dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.